Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hapsi Julhar Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen dan bisnis, yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Tema ini sangat relevan, mengingat dunia yang terus berkembang dengan cepat dan menuntut organisasi untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi merujuk pada proses di mana struktur, kebijakan, atau cara kerja dalam sebuah organisasi mengalami transformasi. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan pasar, atau bahkan pergeseran budaya sosial. Perubahan bisa terjadi secara mendasar, misalnya perubahan struktur organisasi atau lebih spesifik seperti perubahan dalam prosedur operasional. Tapi, perubahan bukan hanya tentang merombak semuanya. Perubahan bisa juga bersifat bertahap dan terencana untuk memastikan bahwa organisasi tetap dapat menjalankan misinya dengan baik. Secara umum, perubahan organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perubahan struktural. Ini berkaitan dengan perubahan dalam hierarki atau pembagian tugas di dalam organisasi. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Berfokus pada adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, ada perubahan proses kerja. Perubahan pada cara-cara kerja yang ada agar lebih efektif dan efisien. Masing-masing jenis perubahan ini memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangat diperlukan agar perubahan dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari perubahan organisasi, yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas organisasi dalam menghadapi perubahan. Ini melibatkan peningkatan kemampuan anggota organisasi, penguatan budaya kerja, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar tim. Pengembangan organisasi tidak hanya mengarah pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Salah satu cara yang umum digunakan dalam pengembangan organisasi adalah melalui pelatihan dan pengembangan SDM yang memungkinkan setiap anggota organisasi berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi. Namun, seperti yang kita tahu, perubahan dan pengembangan organisasi tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan dan karyawan, kesulitan dalam menyelaraskan visi dan tujuan organisasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan organisasi untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, serta strategi yang efektif dalam mengelola perubahan. Pemimpin yang efektif harus mampu menjadi agen perubahan, mengkomunikasikan tujuan perubahan dengan jelas, dan mengajak seluruh anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Mengelola perubahan dan pengembangan. Untuk mengelola perubahan dan pengembangan organisasi dengan sukses, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, organisasi harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan perubahan dan pengembangan. Yang kedua, komunikasi yang terbuka sangat penting agar setiap anggota organisasi tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Dan yang ketiga, penting untuk melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses perubahan. Ini akan menciptakan rasa memiliki dan memperkecil kemungkinan resistensi. Dan yang terakhir, evaluasi terus-menerus sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan dan pengembangan yang dilakukan memberikan hasil yang diinginkan. Kesimpulannya adalah, perubahan dan pengembangan organisasi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan zaman, organisasi harus siap berubah. Dan yang tak kalah penting,
harus mampu mengembangkan potensi sumber daya yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan bukan lagi menjadi hal yang menakutkan, tetapi justru menjadi kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana organisasi dapat mengelola perubahan dan pengembangan untuk mencapai keberhasilan. Jangan lupa untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.